Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Tribun Sulbar Official. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Mulyawan, jurnalis tribunsulbar.com. Hari ini Jumat 19 November 2021 maksud saya, kami mendapat kesempatan spesial dari Kala Toyota Mamuju untuk mereview Toyota Avanza terbaru. Nah, bisa kita lihat di samping saya ini sudah ada satu unit Toyota Avanza tipe G 1,5 yang akan kita review. Kita bisa melihat di sini bahwasanya Toyota Avanza memiliki banyak perubahan setelah kurang lebih 17 tahun lamanya mobil ini hadir di Indonesia. Ini Avanza totally changed. Dari depan kita bisa melihat Tribuners, mobil ini jauh lebih ganteng ya, karena kita lihat ini grillnya ini lebih besar, mirip-mirip seperti mobil keluaran Lexus ya, jadi menimbulkan kesan mewah. Kemudian juga di sini kita bisa melihat headlampnya itu sudah menggunakan sistem LED dan juga bentuknya lebih sipit. Nah, untuk bodi sendiri, mobil ini garisnya sudah lebih tegas dan juga lebih aerodinamis, sangat berbeda dengan Avanza keluaran sebelumnya. Mobil ini juga jauh lebih panjang, jauh lebih lebar, dan ground clearance-nya lebih tinggi. Kurang lebih ya sama seperti Toyota Innova atau Kijang Innova, dimensinya yang sangat besar dan tentu saja tinggi. Kita bisa melihat di sini juga peleknya menggunakan ring 16. Berbeda dengan Avanza sebelumnya yang menggunakan ring 15, dan juga ground clearance-nya tentu saja lebih tinggi. Berdasarkan informasi yang kami himpun, ground clearance-nya itu sekitar 205 mm. Kemudian kita beralih ke belakang, guys. Nah, di sini kita bisa lihat juga tidak ada sama sekali DNA Avanza sebelumnya diturunkan ke mobil ini. Betul-betul sangat berubah. Kita bisa melihat di sini stop lampnya pun sudah mirip-mirip seperti ini ya, seperti Toyota Rush yang memanjang. Kemudian kita bisa lihat di sini, tapi ini belum ada ini ya, belum ada pemanas di kaca belakang. Nah, di sini kita bisa melihat juga ada aksen warna hitam menambah kesan sporty di mobil ini. Ada sensor 2 titik dengan emblem Avanza 1,5G di situ. Mungkin yang bisa kita lihat ada kemiripan dengan Avanza sebelumnya adalah kaca belakangnya. Ini masih mirip dengan Avanza sebelumnya, hanya dimensinya lebih kecil saja. Kemudian di sini yang menarik ini ada garis. Ini seperti mirip-mirip mobil kompetitor yang ada, tapi ya inilah salah satu fitur desain yang membedakan Avanza terbaru ini dengan Avanza keluaran sebelumnya. Nah, mungkin yang berbeda lagi dengan Avanza sebelumnya mungkin ya sangat berubah, tapi yang hampir mirip dengan Avanza sebelumnya itu mungkin mesinnya. Kita lihat di sini. Mesinnya ini kurang lebih blok mesinnya hampir sama seperti Toyota Avanza keluaran sebelumnya, tapi dengan peningkatan atau upgrade torsi yang lebih bagus. Kalau Avanza sebelumnya itu tenaganya sekitar 104 PS, maka ini sudah di-upgrade menjadi 106 PS. Semua tenaga dari mesin ini disalurkan ke roda depan. Jadi Avanza terbaru tidak lagi menggunakan tenaga penggerak roda belakang. Dengan tenaga penggerak roda depan ini, mobil ini diklaim lebih efisien, lebih bertenaga karena tenaganya langsung disalurkan ke roda depan. Dan pembedanya lagi, mobil ini sudah ada mengadopsi sistem CVT, dan tentu saja sistem CVT ini tidak ada di Avanza sebelumnya. Kita sekarang sudah membuka ini pintu belakang dari Avanza terbaru ini. Ya,
saya bisa melihat di sini bahwasanya memang ruang bagasi belakangnya saja sangat luas, lebih luas dibandingkan Avanza sebelumnya. Ini kalau bisa masuk 2 koper medium di sini, bisa masuk 2 koper medium. Ini pun kursinya belum dilipat sama sekali. Sangat menarik ya. Nah, ini kursinya one touch tumble saja, jadi ketika ditarik, nah ini bisa langsung, tidak seperti Avanza sebelumnya yang mungkin kalau kita lipat kursi belakangnya itu ada 2 kali tekukan. Ini cuma 1 kali dan langsung datar. Jadi space untuk menaruh barang itu lebih luas. Ini sangat luas sekali ini Tribuners ini. Lebih luas dari Avanza sebelumnya dan tentu saja didukung karena dimensinya yang jauh lebih besar. Oke, untuk ruang belakang sudah, kita berlanjut ke kursi tengahnya lagi. Oke Tribuners, sekarang kita sudah ada di kabin tengah dari Toyota Avanza terbaru ini. Sekarang kita bisa melihat ini kursinya menggunakan material yang sangat bagus ya, sangat berkelas sekali. Dan yang membuat spesial dari mobil ini adalah kursinya itu sekarang bisa digeser, tidak seperti Avanza sebelumnya yang belum bisa digeser-geser kursinya. Kita tes lagi ya. Oke Tribuners, ini sangat legroomnya ini sangat luas sekali. Untuk ukuran saya yang tingginya 169 dan juga berbobot cukup besar, ini legroomnya masih sangat bagus. Dan jika Tribuners mungkin atau Anda penumpang Avanza dan ingin mendapatkan kenyamanan yang lebih bagus lagi, kursinya ini bisa digeser maju mundur seperti ini atau seperti ini. Ini yang tidak ada di Avanza sebelumnya. Nah, inilah salah satu fitur terbaru dari Toyota Avanza terbaru yang bisa diaplikasikan oleh Toyota. Kita beralih di sini, ini ada AC double blowernya. Sekilas AC ini mengingatkan saya akan AC sentral dari Toyota Calya ya. Ini mirip-mirip lah, tapi tentu saja beda karena ini tentu Avanza yang tentu saja jauh lebih upgrade lagi. Kontrol AC-nya itu ada di tengah. Tentu saja ini penempatan kontrol AC ini sudah sangat cukup strategis karena apa? Penumpang tengah memudahkan penumpang tengah jika ingin mengatur suhu. Kemudian penumpang dari belakang jika ingin mengatur suhu juga jauh lebih dekat. Jika penumpang di belakang kedinginan atau kepanasan, ini bisa langsung. Nah, penumpang atau pengemudi di depan pun jika ingin mengatur AC ini cukup terjangkau juga. Jadi memang sangat strategis sekali penempatan posisi pengaturan AC-nya ini. Untuk di bagian sini masih menggunakan material yang cukup keras ya. Masih kemudian ada juga di sini cup holder, ada cup holder. Di sini juga ada cup holder. Berarti ada 4 titik cup holder di kursi bagian tengah. Kemudian di sini ada colokan ya. Colokan USB. Nah, yang membuat lagi mobil ini lebih spesial di bagian tengahnya itu karena alas atau lantainya itu lebih rendah ketimbang Avanza sebelumnya yang agak lebih tinggi. Jadi ini legroomnya itu jauh lebih bagus lagi atau lebih luas lagi sehingga menambah kenyamanan penumpang. Well, itu saja untuk bagian tengahnya. Kita cek lagi bagian lain Tribuners. Saya sudah berada di barisan kursi belakang, kursi ketiga dari Toyota Avanza terbaru ini. Well, untuk ukuran orang seukuran saya yang bertubuh tambun dengan tinggi 169 cm, duduk di sini masih cukup bagus ya. Ini masih ada legroom di bagian sini. Kemudian juga untuk headroom di sini, bagian sini ruang untuk bagian kepala di belakang masih cukup baik, tidak sempit. Mungkin untuk orang bertubuh normal itu lebih bagus lagi. Di sini kita bisa lihat ada colokan USB
Kemudian juga ada cup holder di sini, ada juga di sini. Jadi di bagian kursi barisan ketiga itu ada 2 ruang untuk cup holder. Jika penumpang belakang barisan ketiga merasa agak sempit, ini mungkin bisa minta kepada penumpang kursi tengah untuk memajukan kursinya seperti yang tadi kita lakukan, atau memajukan atau memundurkan. Ini fitur yang tidak ada di Toyota Avanza sebelumnya. Oke, Tribuners, kita coba lihat lagi bagian yang lainnya. Oke, Tribuners, saat ini saya sudah masih berada di kursi belakang barisan ketiga, namun dengan posisi yang jauh berbeda. Nah, inilah salah satu fitur tambahan juga dari Toyota Avanza terbaru, di mana kita bisa duduk dengan menselonjorkan kaki seperti ini. Jadi kursi bagian tengah bisa kita setel untuk menjadi lebih datar dan menekan kaki agar kita bisa lebih relax. Ini seperti like a boss ini. Kita seperti bos, duduk kursinya bisa di setel ala sofa. Jadi kita bisa lebih santai jika menempuh perjalanan yang jaraknya jauh ya. Kemudian tapi dengan syarat ya penumpang mungkin tidak terlalu banyak, karena tentu saja karena kursi bagian tengahnya ini kita setel untuk menjadi datar seperti ini. Ini yang tidak ada di Avanza keluaran sebelumnya, Tribuners. Jadi sangat menarik sekali fitur tambahan dari Toyota untuk Avanza terbaru keluaran 2021 ini. Oke, kita coba lagi untuk di bagian lainnya, Tribuners. Oke, Tribuners, tadi kita sudah coba fitur kursi sofanya di barisan kursi belakang, barisan ketiga. Sekarang kita coba lagi di barisan kursi tengah. Ini bisa juga seperti ini, seperti like a boss juga, tapi jauh lebih nyaman, Tribuners, karena setelan kursi untuk di kursi tengah dan kursi depan bisa kita setel, dan mungkin selonjoran kaki jauh lebih luas lagi seperti ini, Tribuners. Maaf ini, Tribuners, ya. Dan juga ya kita harus minta maaf juga ke supir ya, kan. Ini ada kos kaki di sini, Tribuners. Jadi tapi ya jauh lebih nyaman sih. Ini yang tidak ada di Avanza sebelumnya. Itu seperti ini tidak ada sama sekali. Dan tentu saja ini kian menambah comfortable atau kenyamanan berkendara sehari-hari, apalagi jika kita menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tentu saja mobil ini jauh lebih upgrade dalam segi kenyamanan berkendara di jalanan Indonesia. Oke, Tribuners, tadi kita sudah review eksterior, kemudian kenyamanan kursi bagian tengah dan kursi bagian belakang dari Toyota Avanza terbaru. Nah, penasaran enggak dengan bagian interior dari Toyota Avanza terbaru keluaran 2021 ini? Kita simak sebentar lagi. Nah, bersama kita, Tribuners, ini sudah ada Mas Husni yang merupakan marketing eksekutif Kala Toyota Mamuju. Beliau akan menjelaskan lebih detail mengenai fitur atau teknologi terbaru dari Toyota Avanza keluaran 2021 yang tentu saja tidak ada di Toyota Avanza keluaran sebelumnya. Berbagai macam fitur melimpah, mulai dari Toyota Safety Sense, kemudian interior yang sudah jauh tentunya lebih berubah lagi. Kita bisa lihat sebentar lagi dalam segmen berikut ini. Ayo, selamat pagi Mas Husni. Ya, selamat pagi Mas Ilham. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oh ya, kita salam dulu. Yes, iya. Nah Mas, saya ini penasaran sekali nih tentang interior dari Toyota Avanza terbaru ini, yang tentu saja banyak perbedaan dengan Toyota Avanza sebelumnya. Iya, betul Mas Ilham. Kita ketahui bahwasanya Toyota Avanza sebelumnya itu, maksud saya Toyota Avanza sudah hadir sejak 2004 di Indonesia. Namun sejauh perputaran waktu hanya terjadi facelift saja dengan model yang masih sama. Namun di 2021 ini Toyota berubah, mengalukan perubahan terhadap model terbaru dari Toyota Avanza ini dan juga mengaplikasikan berbagai fitur melimpah. Nah, tentu saja pemirsa di rumah ini sangat penasaran seperti apa fitur melimpah dari Toyota Avanza terbaru ini. Ini yang tipe 1.5 ya? G1.5 CVT TSS. CVT TSS ya. Jadi
Ini di tipe tertinggi untuk di tipe Avanza-nya masih lama. Oh iya. Saya penasaran mas, ada berapa sih untuk tipe Avanza ini ada berapa tipe? Tipe di Avanza ini yang pertama itu adalah tipe yang E, yang kapasitas mesinnya itu 1300 cc. Jadi dia hanya tersedia untuk manual, transmisi manual. Nah, yang berikutnya itu adalah G 1500 cc. Jadi yang E, yang G 1300 itu sudah tidak ada di Avanza. Yang sekarang ini adalah G15 CVT dan G15 TSS, CVT TSS. Nah, sekarang yang ada di sini itu adalah G1,5 CVT TSS masih lama. Oh iya, CVT TSS 1,5 ya. 1,5. Jadi ini grade tertingginya di Avanza. Oh ini tipe tertinggi dari Avanza Tribuners. Penasaran enggak? Ayo kita masuk ke dalamnya. Silakan. Tribuners, kita sudah berada di kabin bagian depan dari Toyota Avanza terbaru 2021 ini. Ini kita bisa lihat di sini interiornya sangat modern ya Mas ya. Iya, sangat modern. Ya. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh Toyota terhadap Avanza, mulai dari kisi-kisi AC, kemudian juga interior yang jauh lebih modern, head unit pun demikian. Kemudian juga ya tentu saja dari panel speedometer. Ini sudah menggunakan ini Mas ya, sudah menggunakan engine start stop ya. Betul ya. Jadi di TPG sendiri itu pertama sudah menggunakan engine start stop button. Jadi customer itu akan lebih mudah, lebih nyaman ketika menyalakan kendaraan ataupun mematikan kendaraan. Jadi dia kan hanya tekan tombol ini. Dan jangan lupa kita injak pedal rem dulu. Oh gitu ya. Dan kita tekan ini tombolnya. Jadi sangat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada customer Toyota Mas Ilham. Iya. Gitu. Jadi kuncinya tinggal dikantongin aja ya. Ini kuncinya ya. Ini sudah menggunakan smart key. Nah, jadi ini dia adalah sensor, dia ada sensor. Iya. Jadi ketika berada dalam kendaraan ini kunci ini biar berada di dalam kantong atau di dalam tas juga bisa. Iya. Penting dia jarak kurang lebih 1 meter Mas Ilham. Iya. Dia akan mendeteksi sensor dari engine start stop ini. Iya. Kemudian ini untuk fitur tambahannya mungkin sendiri di bagian interior ini apa saja Mas? Yang tidak ada di Avanza sebelumnya. Avanza sebelumnya ya. Iya. Jadi yang pertama itu adalah dari segi MEG dulu. MEG itu lebih tampilannya itu lebih canggih, lebih terbaru dibanding dengan generasi sebelumnya karena ini sudah memakai versi yang digital. Iya, MEG-nya ini. Kemudian pada saat kita nyalakan tadi itu welcome itu dia lebih menarik ya view-nya kan. Kemudian dia sudah ini ada analog berwarna biru, itu membuat tampilan Avanza ini itu semakin mewah dan semakin modern Mas. Kemudian dari head unit sendiri, nah ini sudah terbaru, jadi dia sudah tidak berada dalam sini tapi dia sudah terpisah. Dan kita bisa pilih bahasa Indonesia dan jadi dia sudah touchscreen. Kemudian ada fitur ganjil genap. Jadi misalnya kalau berkendara misalnya di daerah Jawa yang sudah ada ganjil genap itu sudah diatur di head unit ini Mas Ilham. Jadi Tribuners, ini head unitnya maupun paddle speedometer ini sangat informatif, memberikan informasi kepada pengendara. Ini seperti ini, hari ini adalah tanggal ganjil. Iya. Ini mungkin belum setel ya, masih 9 Januari. Tapi memberikan informasi kepada pengendara yang mungkin tinggal di kota yang memberlakukan aturan ganjil genap seperti di Jakarta. Ya, Mas ya? Cocok? Iya, betul. Iya. Kemudian juga dari paddle speedometer itu, walaupun untuk tipe Avanza mungkin masih menggunakan pengukur kecepatan masih menggunakan analog ya. Tapi selebihnya itu sudah digital, seperti sensor untuk pintu yang masuk terbuka ini sudah ada, bisa terbaca. Kemudian bensin pengukur bensin juga sudah digital semua ya. Jadi ini sangat modern ya, jauh lebih modern lah ketimbang Avanza sebelumnya yang mungkin masih cukup sederhana tampilannya Tribuners. Dari kisi-kisi AC juga ini berubah ya Mas ya, lebih besar ini. AC sudah berubah juga, di sini ada pengaturannya. Sini kemudian ini sudah
dia lebih ini digital AC. Tapi ini masih kurang lebih hampir sama ya seperti Avanza yang sebelumnya itu masih Iya, sudah digital dia juga. versi digital. Nah, Tribuners, yang menarik perhatian saya itu di sini sudah ada cup holder juga di bagian depan ini. Ini yang tidak ada di Avanza sebelumnya. Nah, tentu saja dengan kualitas AC yang dimiliki oleh Toyota, yang kita ketahui itu kualitas AC itu sangat dingin. Taruh minuman Anda di sini atau mau menempatkan minuman Anda di sini, tentu saja membuat minuman Anda itu jauh lebih sejuk lagi. Mungkin lebih cepat dingin. Kalau Anda beli minuman taruh di sini, mungkin dalam waktu 5 menit 10 menit sudah dingin. Sudah langsung bisa dinikmati. Oke, kita lihat ininya. Ini standar ya, masih sama seperti ini. Tapi di sini ada bagian tambahan ini untuk penyimpanan barang HP ya. Iya. Kemudian cup holder ada 3 titik ya, di sini ada 1. Oh ini Mas, saya penasaran ini apa nih Mas? Ini dia seatbelt indikator warning. Ah. Jadi ketika di pengendara penumpang di belakang tidak menggunakan seatbelt, maka akan muncul peringatan di lampu ini, lampu indikator ini. Dia akan berkedip-kedip bahwa kursi di baris kedua itu tidak menggunakan seatbelt. Mas. Dan di penumpang belakang juga ada juga. Ini fungsinya, Mas. Jadi kita bisa mengingatkan jika ada keluarga yang tidak menggunakan seatbelt, kita bisa sampaikan bahwa tolong seatbeltnya terpasang. Iya. Jadi Tribuners, ini salah satu fitur ya tambahan juga di Toyota Avanza yang tidak ada di Avanza sebelumnya. Jadi ada fitur warning seatbelt ya. Seatbelt, jadi pengendara atau penumpang di depan itu bisa mengetahui penumpang di kabin tengah atau belakang yang mana saja titiknya belum menggunakan seatbelt. Jadi ini ada lampunya kan menyala, memberikan peringatan. Sebenarnya ini sangat bagus sekali karena apa? Kalau tidak menggunakan seatbelt itu resiko kecelakaan itu pada saat terjadi impact itu sangat besar sekali. Tidak peduli misalnya kita duduk di depan, di tengah atau di belakang, sama-sama saja Tribuners. Jadi memang ini sangat safety sekali. Salah satu inovasi dari Toyota untuk menghadirkan fitur keamanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Betul, Mas. Iya. Kalau ini CVT ini pembedanya apa Mas? Kalau Kemudian ini yang terbaru dari Avanza ini untuk versi otomatiknya transmisi itu, yang pertama itu adalah ini yang luar biasa sekali, Mas. Dia sudah menggunakan teknologi CVT, Continuous Variable Transmission, di mana perpindahan giginya itu akan lebih halus. Jadi dari gigi 1 ke 2 itu, ke 3 sampai ke 4 itu perpindahan giginya lebih halus dan tidak ada hentakan. Iya, jadi membuat kita berkendara itu lebih nyaman, Mas Ilham. Ini salah satu kelebihan dari New Avanza ini, sudah menggunakan teknologi itu, teknologi CVT. Ini teknologi yang baru diaplikasikan di Avanza ya. Sebelumnya belum ada ya. Sebelumnya belum, dia masih transmisi yang generasi sebelumnya. Nah, Tribuners masih mengadopsi untuk mobil-mobil modern. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Kemudian di sini ada slot USB juga, 2,1 ampere. 21 ampere. Di belakang juga tadi kita lihat ada beberapa titik. Di sini juga ada ya, Mas ya. Ada juga, ini ada juga. Oh, di sini ada juga ya. Oh ya, konsol box ya. Box. Ini ada ini konsol boxnya ini selain berfungsi untuk penyimpanan barang juga berfungsi untuk sandaran tangan. Jadi penumpang depannya itu sangat dimanjakan sekali dengan berbagai limpahan fitur terbaru dari Toyota Avanza 2021 ini ya Mas ya. Untuk handbrake masih ini ya, masih pakai handbrake biasa. Belum otomatis. Belum otomatis ya. Belum elektrik. Oh iya. Mas, ini untuk di setir sendiri ini bisa dijelaskan nggak ini fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini? Tombolnya ini sudah ada steering switch namanya, Mas Ilham. Jadi kita bisa mengganti untuk audio itu hanya di lewat steering switch ini. Kemudian menambah volume. Ya. Bisa. Kemudian untuk track misalnya dari radio ke USB bisa. Bluetooth, sudah dilengkapi ya ke Bluetooth. Ini volumenya.
Dan ketika Bluetooth-nya connect itu kita bisa angkat telepon. Oh, bisa. Jadi dia kalau connect kita bisa angkat telepon, jadi suara itu langsung kita dengar. Jadi memudahkan kita ketika berkendara bisa mengangkat telepon juga, bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian ini juga sudah ini wheel steering dan telescopic steering. Oh, iya. Iya. Karena setahu saya Mas ya, kalau di Avanza sebelumnya pengaturannya cuma bisa naik turun wheel ya. steering naik turun. Kalau ini bisa telescopic. Jadi misalnya Mas Ilham di sini bisa menyesuaikan. Iya. Jadi sangat memudahkan sekali Tribuners, sangat memudahkan sekali pengendara dengan fitur tambahan ini. Jadi ini setirnya ini sudah mengadopsi sistem teleskopik ya Mas. Telescopic steering. Telescopic steering. Jadi setirnya ini bisa di setel naik turun. Tidak hanya naik turun tapi juga bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi bagi pengendara yang mungkin seperti saya yang bertubuh tambun, tentu saja kendalanya itu biasanya karena terhalang di perutnya. Bisa diatur Mas. Jadi bisa diatur Tribuners. Jadi tidak harus memaju mundurkan kursi, tapi cukup mengatur dari tuas di bawah situ. Itu setirnya bisa kita majukan atau kita mundurkan atau kita naikkan, kita turunkan. Jadi tidak kandas di perut lagi nih. Dan ini juga Mas Ilham, kita bisa rasakan itu kursinya ini sangat nyaman. Iya. Dia memeluk sekali kan. Iya. Kursi beda dengan yang generasi sebelumnya. Iya. Dan jarak pandangnya juga ke depan itu dia fasilitasnya lebih bagus. Oh iya. Iya. Ini salah satu dari beberapa manfaat atau fitur kelebihan dari New Avanza ini Mas Ilham. Oh iya Mas, penasaran saya Mas. Ya. Ini apa sih Mas ini? Oh yang ini. Ini adalah, bisa saya jelaskan lagi Mas Ilham. Ini adalah salah satu ini kan yang saya sebutkan tadi fitur G1,5G CVT TSS. Ini dia sensornya Mas. Jadi sensor ini yang akan membaca tadi yang fitur-fitur TSS itu saya sebutkan dulu ya. Misalnya pre-cooling system. Jadi ketika kita berkendara, tiba-tiba ada kendaraan berhenti di depan, dia akan secara otomatis membaca sensor, membaca kendaraan ada di depan. Jadi otomatis kecepatan itu akan menurun secara otomatis Mas. Itu tadi gunanya pre-cooling system. Jadi dia mencegah benturan dari frontal dari depan. Dia meminimalisir. Kemudian itu tadi fitur TSS. Salah satu yang saya sebutkan tadi pre-cooling system. Kemudian yang kedua itu adalah LDA, Lane Departure Alert. Jadi ketika kita berkendara kemudian melewati garis putih itu, maka akan bunyi buzzer. Bunyi buzzer mengingatkan kita untuk kembali ke jalur yang benar. Kemudian ada juga di spion itu blind spot monitor. Di spion sana itu ada blind spot monitor. Ketika ada kita ini yang tidak terdeteksi oleh kaca spion, ya kan, tiba-tiba ada kendaraan di belakang itu, dia akan bunyi buzzer dan warning di spionnya itu. Iya. Itu salah satu kelebihan dari Avanza ini, sudah menggunakan teknologi TSS, dan itu ada di mobil-mobil mewah seperti Alphard. Iya, itu sudah diadopsi juga. Sudah diadopsi juga di Avanza ya. Ini teknologi yang sangat melimpah sekali Tribuners di sebuah Avanza. Yang kita ketahui merupakan salah satu mobil terlaris juga di Indonesia. Banyak penggunanya Tribuners. Tapi sekarang Avanza sudah jauh berubah. Tidak hanya dari eksterior, namun juga di interior dan juga dari fitur-fiturnya. Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas, bahwasanya ini mengadopsi sistem Toyota Safety Sense. Jadi aplikasi dari teknologi Toyota Safety Sense ini bisa mendeteksi jika kendaraan di depan kita itu berhenti tiba-tiba atau kendaraan di depan itu melaju, itu bisa ikut membantu, mobil ini akan ikut membantu kita dalam melakukan pengereman ya Mas ya. Iya, secara otomatis. Kemudian kedua, mobil ini juga bisa mendeteksi seandainya kita tidak peka, atau misalnya kita tidak mengetahui bahwasanya kita sudah mulai keluar jalur nih. Misalnya lagi ngantuk. Kita lagi ngantuk, kita tidak sadar kita sudah keluar jalur, mobil ini akan secara otomatis mendeteksi melalui sistem yang ada di dalamnya.
Kemudian ketiga, teknologi blind spot yang ada di spion ini cukup membantu juga seandainya ada visibilitas yang kita tidak ketahui di sekitar mobil dari belakang, itu bisa memberikan warning kepada pengendara. Sangat canggih sekali ya. Sangat canggih sekali. Nah Mas, ini untuk head unitnya sendiri, ini fiturnya ini selain lebih besar ketimbang versi sebelumnya, apa saja sih mungkin kelebihan yang ada di head unit itu? Oh ini ya. Ada aplikasi tiling. Tiling. Jadi di mana aplikasi tiling ini kita bisa gunakan di Android kita. Jadi tampilan ketika kita sambungkan aplikasi tiling ini, maka secara otomatis tampilan yang ada di layar Android kita itu akan tampil di layar ini juga, di layar monitor head unit ini, Mas. Iya. Jadi misalnya sih kita berkendara misalnya di Makassar, kita nggak tahu ini butuh bantuan Google Map, jadi kita sambungkan aja tiling ini ke sini. Jadi secara otomatis Google Map-nya akan tampil di layar juga. Jadi lebih memudahkan, tidak perlu pakai handphone lagi. Oh iya. Jadi bisa langsung connect di sini, di perangkat head unitnya ini. Itu salah satu fiturnya, kelebihan dari head unit ini. Jadi sangat menyesuaikan zaman ya. Menyesuaikan zaman. Mungkin Toyota juga mengerti bahwasanya kebiasaan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia itu ketika berkendara masih biasa melihat handphone ya. Ketika berkendara ada notifikasi misalnya pesan WhatsApp masuk atau ada telepon masuk, itu masih biasa melihat handphone. Tapi dengan teknologi tiling ini, tampilan di handphone itu bisa langsung muncul di head unit. Jadi tidak perlu lagi kita membuka ponsel, tidak perlu lagi kita sementara berkendara buka ponsel lalu melihat ini, itu sangat berbahaya sekali sebenarnya. Karena bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, dengan teknologi terbaru di head unit Avanza terbaru ini sangat memudahkan pengendara. Tidak hanya tadi yang seperti disebutkan ada Toyota Safety Sense, kemudian juga teknologi lainnya yang mungkin disematkan lebih memudahkan lagi pengendara. Ini juga sangat bagus sekali nih. Iya, canggih sekali nih. Canggih sekali. Ini baru di Avanza loh. Belum di Veloz. Tentu saja di Veloz itu jauh lebih melimpah lagi fiturnya. Jauh lebih canggih Mas. Jauh lebih canggih. Dan tentu saja pasti beda dengan Avanza. Walaupun dari segi eksterior sama, ada sangat sama ya, mirip, tetapi dari segi aplikasi teknologi pasti beda-beda. Iya. Penasaran nggak Tribuners bagaimana di Veloz? Kita ke sana yuk. Nah, Tribuners, tadi kita sudah mereview Toyota Avanza terbaru. Sekarang di samping saya ini sudah ada satu unit Toyota Veloz juga terbaru dan baru-baru juga diluncurkan oleh Toyota. Meski dari segi bentuk dan eksterior bentuknya sama dengan Avanza, tetapi mobil ini mempunyai banyak perbedaan dengan Avanza. Dari eksterior saja kita bisa melihat di bagian depan mobil ini ada list chrome di bagian bawah kap yang memanjang mulai dari depan ke samping hingga ke belakang, sehingga menambah kesan elegan kemewahan dari mobil ini. Dari grillnya juga ini jauh lebih mewah juga. Jika di Avanza grillnya itu berupa garis lurus, ini sudah ada seperti bentuk segitiga ya, dengan warna hitam yang sangat mencolok, sehingga lebih lebih menimbulkan kesan wah gitu. Di bawah juga ini kita bisa melihat lips bumpernya itu tidak senada dengan warna mobil, menggunakan aplikasi itu warna two tone. Ini warnanya abu-abu
Di sini warna putih, di sini juga ada aksen warna hitam sehingga mobil ini jauh lebih sporty kelihatannya ya Tribuners ya. Sangat sporty. Ada juga list chrome di sini bagian samping bumper. Di bawahnya fog lampnya juga ada dengan dipadukan dengan tempat yang maksud saya tempat fog lampnya itu warna hitam, makin sporty. Tribuners, salah satu tambahan dari Veloz yang tidak ada di Avanza itu adalah adanya kamera 360. Ini letaknya ada di bagian grill di depan mobil ini. Ini kita bisa lihat di sini ada kamera 360 yang memudahkan pengendara jika berbelok atau akan mundur itu akan tampil di head unit. Ini dia kameranya, kecil sih. Ukurannya ini ya seukuran kelereng ya, sangat kecil sekali dan warnanya menyatu dengan warna grill dari mobil ini. Untuk ukuran pelek mobil ini juga mengadopsi pelek 17 inci. Jadi lebih besar atau lebih lebar ketimbang dari ukuran Avanza. Dan juga dari sisi mobil ini juga dari sisi side skirtnya ini warna hitam. Tentu saja senada dengan warna di depan menimbulkan kesan sportif juga. Selebihnya sama ya Tribuners ya untuk dengan Avanza, cuma yang membedakan ya paling interiornya saja. Nah, penasaran nggak dengan interiornya? Yuk kita cek. Nah Tribuners, tadi kita sudah melihat bagian luar dari Toyota Veloz. Sekarang kita sudah ada di dalam interiornya. Sekarang saya sudah kembali bersama Mas Husi. Iya betul Mas Ilham. Marketing eksekutif dari Kala Toyota Mamuju. Beliau akan lebih menjelaskan mungkin secara detail perbedaan dari Veloz dan juga Avanza dari sisi fiturnya Mas ya. Iya betul Mas. Mungkin dari kita bisa melihat dari sisi fisik mungkin kurang lebih sama dengan Avanza. Tapi tentu saja ada perbedaan Tribuners. Bisa saya jelaskan sedikit dari sisi interiornya sendiri, dari sisi dashboard ini. Ini sudah mengambil sisi two-tone. Jadi di atasnya warna hitam, di sini sudah ada warna abu-abu dengan emblem Veloz di depannya. Ini yang tidak ada di Avanza. Avanza cuma satu warna saja Tribuners. Kemudian di sini bagian trim pintunya, door trimnya ini sudah two-tone juga. Jadi ini materialnya lebih bagus lagi ketimbang Avanza. Di sini juga menggunakan warna lain, itu warna abu-abu di sini juga demikian. Jadi jauh lebih lebih upgrade lagi fitur-fiturnya. Nah, Mas Husni. Yes, ya Mas. Penasaran saya nih Mas dengan Veloz. Iya. Sisi bentuk sih sama. Iya. Avanza dan Veloz. Tapi yang membedakannya apa sih Mas ini? Kalau dari saya lihat sih dari head unitnya dari head unit beda ya. Berbeda Ki. Kemudian juga dari sisi panel juga ini ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan banyak transmisi. Iya. Tidak ada handbrake lagi di sini. Ini sudah tidak ada handbrake lagi, tidak sama seperti yang tadi kita review Avanza yang sebelumnya. Iya. Lebih mewah Mas Ilham. Iya. Tapi saya tidak mau banyak berkata-kata. Mas sendiri aja. Oke, siap. Nah Mas, bisa dijelaskan Mas mungkin perbedaan paling mendasar dari Veloz dan Avanza itu apa aja? Oke, siap Mas Ilham. Makasih banyak Mas Ilham. Jadi dari segi ini dari interior, jadi pesan kalau kita masuk di dalam Veloz ini terasa di room begitu Mas Ilham. Karena di sini ada juga lampu blue illumination light-nya. Ya. Blue illumination light. Jadi kita terasa berada di room. Ini blue illumination light. Iya. Jadi ya itu lebih sangat nyaman. Kemudian dari MED-nya juga lebih berkelas, betul Mas Ilham. Kemudian dari ini juga pada saat kita nyalakan MED-nya itu, ini sudah full digital ini. Full digital. Kemudian ini tampilan dari kita dari MED dulu ya. Saya jelaskan. Kemudian ini bisa diubah-ubah ini Mas Ilham. Tampilan ininya. Jadi saya coba praktekannya. Iya.
desainnya kan. Misalnya ini desain kedua, saya taruh di sana. Berubah. Jadi lebih bervariasi lagi. Lebih bervariasi. Jadi ada 4 variasi. Misalnya kita mau pakai yang ini, yang keempat itu bisa. Tergantung selera masing-masing. Tergantung selera masing-masing Sukanya pengendara. Iya, betul. Kemudian ini juga ada peringatan untuk ulang tahun misalnya keluarga. Ulang tahun misalnya istri, anak, jadi kita bisa setting di sini di MID-nya. Jadi otomatis akan mengingatkan kita. Siapa tahu Mas Ilham lupa ulang tahunnya ibu atau anak, itu bisa di-set di sini, Pak. Jadi ketika Mas Ilham berkendara pas tiba waktu ulang tahunnya, mobil ini akan mengingatkan. Jadi sangat romantis juga ini mobil Mas Ilham ya. Kemudian jadi, itu dari jadi tidak hanya dari gadget saja kita bisa mengetahui misalnya ada agenda penting apa, tapi dari mobil ini pun bisa mengirimkan informasi kepada kita, Mas ya. Sangat informatif sekali. Anniversary ya itu semua bisa di ini. Kemudian ini juga sudah digital untuk speedometernya kan. Speedometernya digital ya. Kemudian ini ada mode ini drive eco sama power mode. Dia tombolnya di sini Mas. Jadi kita bisa pilih kita mau berkendara untuk eco mode atau power mode, itu bisa di setting di sini Mas Ilham. Perbedaan dari eco mode dan power mode itu apa Mas? Perbedaannya adalah ketika kita ini akselerasinya lebih bagus, tarikannya lebih mantap. Misalnya kita berkendara jauh ke Makassar, misalnya kita ingin melambung atau butuh kecepatan tinggi, kita nyalakan di power Mas Ilham. Jadi kita bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk di eco mode, jadi dia misalnya pemakaian kita berada dalam kota untuk efisiensi bahan bakar Mas Ilham. Jadi kita bisa lebih hemat. Dia mengatur dari sini power drive ini eco mode sama power mode. Kemudian itu dari segi ini MID sama di dashboard ini yang berbeda dibanding yang Avanza tadi. Selain itu adalah tampilan ini lebih mewah Mas Ilham. Kemudian ini sudah knopnya juga sudah berbeda. Dia di Avanza tadi itu lebih polos. Jadi ini dia lebih mewah, lebih stylish. Ada krum-krumnya di sini Mas Ilham. Kemudian tidak lupa juga yaitu adalah electric parking brake with auto hold. Jadi tidak menggunakan tadi yang ditarik-tarik begini. Jadi dia lebih canggih. Auto hold, jadi dia ketika ini berkendara, dia auto hold itu akan secara otomatis mengerem kendaraan. Misalnya kita berada di tanjakan Islam, jadi tidak perlu takut ketika itu kendaraan mau menurun. Jadi itu sudah electric parking brake with auto hold. Mas Ilham tahu ini apa ya kira-kira? Tempat penyimpanan ya? Bukan Mas Ilham. Bukan. Iya. Ini adalah wireless charger. Wireless charger. Jadi Mas Ilham bisa men-charge Android-nya atau iPhone-nya di sini aja Mas. Tinggal diletakkan aja. Kita nyalakan itu sudah otomatis masuk. Tapi dia dengan Android yang versi-versi yang memang didukung oleh wireless charger Alhamdulillah. Gitu. Iya. Jadi enggak usah pakai ini slot kabel lagi. Tapi kalau untuk di penumpang di belakang kita sudah ada juga USB slot di sini untuk pengisian daya. Ada 2 di belakang Mas Ilham. Jadi lebih nyaman, lebih canggih. Lebih canggih. Kemudian ini Mas yang slide ini ada perbedaan juga di sini, bisa diatur suhunya. Ini ada knop-knop ini beda di Avanza tadi enggak ada ya? Iya betul. Jadi ini sudah knopnya ini sudah chrome digital. Ini untuk pengaturan ininya, kipasnya Mas Ilham, kecepatan. Ini temperaturnya kan. Jadi suhunya. Kemudian ini sudah with auto AC. Jadi misalnya kita mau suhu itu di 18 derajat. Jadi secara otomatis kipasnya ini akan kencang menyesuaikan supaya suhu di dalam ruangan kendaraan ini itu bisa mencapai di suhu 18 derajat. Itu sudah otomatis auto AC. Ini yang nggak ada di Avanza sebelumnya. Iya, belum auto AC yang di Avanza sebelumnya. Sangat canggih Mas, sangat canggih. Kemudian yang mana Mas Ilham? Kita pilih. Ada juga rear set entertainment RSC. Jadi nggak usah penumpang di belakang itu nggak usah lihat di sini Mas, bisa tampil di sini aja. Misalnya kita
putar-putar video atau film apa bisa tampil nonton. Ini yang nggak ada di Avanza juga. Ya, belum ada di versi Avanza. Kemudian tadi dari depan ini head unit 9 inch with 360. Nah, jadi saya contohkan ya. Misalnya kita ini mundur, dia bisa tampil seluruh di belakang. Kemudian kita bisa ubah. Nah, kita bisa lihat semua. Ini dari atas kita bisa lihat di sekitar itu, belakang, depan. Nah, ini bisa kita ganti juga warna-warna mobilnya Mas Ilham. Oh. Mau putih, hitam, bisa sangat juga. Full convert digital ini Mas. Convert digital. Kemudian kalau ini juga kita ini saya normalkan dulu. Nah, kemudian kita kalau waser ke kiri dia tampil juga. Waser ke kanan dia akan melihat keamanan di sekitar yang di sebelah kanan Mas Ilham. Jadi biar kita ini secara otomatis juga. Jadi inilah Tribuners tadi fungsi dari kamera 360 yang sempat kita lihat tadi di bagian di grill depan mobil ini. Iya. Jadi akan menampilkan keseluruhan atau sekeliling dari mobil ini ketika kita akan mundur, kita akan berbelok ya. Berbelok kanan waser, iya. Ini akan ditampilkan semua di monitor di head unit sekeliling mobil ini. Jika misalnya Tribuners kita lagi ingin memarkirkan kendaraan, kita sudah ingin keluar, dengan fitur kamera 360 ini kita bisa melihat apakah ada sesuatu di belakang mobil ini sehingga jauh lebih aman. Gitu Mas. Begitu Mas Ilham. Ya. Betul ya. Sangat canggih sekali nih, lebih berkelas. Lebih mewah ini di mobil-mobil hanya premium yang menggunakan fitur-fitur seperti ini di Alphard, iya. Dan ini juga sama tadi yang Avanza bisa tilt steering sama teleskopik juga bisa Mas Ilham. Gimana Mas Ilham? VLS ini sangat aneh, sangat mengagumkan sekali Mas. Iya. Tahu bisa sangat menjadi mobil impian Mas Ilham ya. Iya, jelas ini Mas. Jadi impian masyarakat. Sangat mengagumkan sekali. Inilah Tribuners inovasi atau yang dilakukan oleh Toyota setelah bertahun-tahun lamanya Avanza akhirnya berubah. Avanza akhirnya berevolusi menjadi mobil yang jauh lebih bagus, jauh lebih mewah, jauh lebih berkelas, jauh lebih nyaman. Betul. Jauh lebih fresh. Mana misal masih ada lagi yang ini mau ditanyakan lagi mengenai interior dari masih mobil banyak ini? Mas, cuma ya mungkin di lain waktu Mas, karena saat ini mungkin waktu pendek nih Mas. Hari Jumat ini sebenarnya saya mau ngetes mobil ini sih. Cuma karena waktu yang membatasi juga. Betul. Ini hari Jumat, sudah mau Jumatan nih Mas. Iya, betul ya. Jadi nanti mungkin next time mungkin Mas Husni bisa temanin saya. Bisa Mas test drive ya. Bisa test drive untuk Kota Mamuju ini. Untuk review selanjutnya nanti bisa. Iya, siap Mas Ilham. Saya penasaran nih mau ngetes Mas kenyamanannya Mas, suspensinya. Bisa Mas. Dan juga performanya ketika kita menggunakan mode Eco Mode atau Power Mode. Bedanya itu apa sih Eco Mode dan Power Mode? Katanya kalau Power Mode itu dalam sekali sentakan itu langsung langsung tenaganya itu menyembur keluar. Apalagi mobil ini sudah menggunakan teknologi FWD atau penggerak roda depan, tidak lagi menggunakan penggerak roda belakangnya Mas ya. Iya. Jadi tenaga itu direct dari mesin langsung ke roda depan, jadi lebih bertenaga. Betul Mas Ilham. Betul Mas ya. Iya. Dan juga lebih efisien tentunya karena tidak melewati aspal lagi untuk ke roda belakang. Seperti Avanza sebelumnya yang menggunakan penggerak roda belakang, sehingga mungkin penggunaan bahan bakarnya itu jauh lebih agak lebih irit, ya, lebih irit lagi kalau ini.
Oke Mas, terima kasih Oke, banyak Mas Uni silam, atas iya. ininya, atas waktunya Mas sudah Siap. menemani saya mereview mobil Toyota Avanza dan juga Toyota Veloz. Veloz, iya Mas Ilham. Siap. Kita berjumpa di lain waktu Mas, mungkin tidak di dealer lagi tapi di jalan Sudah kita test drive, iya. drive, ya, Jadi Mas, ya. nantikan review selanjutnya kan. Review Iya, selanjutnya. Siap Mas, oke. Oke, Terima kasih oke. banyak. Terima kasih banyak Mas Ilham. Oke, Tribuners, demikian tadi kita sudah mereview sedikit tentang Toyota Avanza dan juga Toyota Veloz terbaru yang baru saja diluncurkan oleh Toyota. Kita sudah melihat tadi bagaimana tampilan eksterior, kemudian bagaimana tampilan interior, kenyamanan dari kursi depan, belakang, dan tengah, hingga fitur-fitur tambahan yang diaplikasikan Toyota di produk terbarunya ini. Namun sayangnya Tribuners, kita belum sempat untuk melakukan pengetesan di jalan bagaimana kenyamanan suspensinya, kemudian tenaganya, karena berhubung waktu pendek Tribuners, karena kita mereview di hari Jumat. Ini sudah mau Jumatan Tribuners ini. Jadi mungkin di lain waktu kita akan mereview bagaimana performa dari Toyota Veloz dan Toyota Avanza di jalan-jalan Kota Mamuju. Oke Tribuners, kami segenap awak redaksi tribunsulbar.com pamit undur diri. Kita ketemu di lain kesempatan. Dan saya tetap mengingatkan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan tetaplah selalu mencuci tangan. Oke Tribuners, sampai jumpa kembali.